Halo Wak, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film adventure fantasi berjudul Teenage Mutant Ninja Turtle atau Penyu-Penyu Ninja yang dirilis pada tahun 2014. Seperti judulnya, film ini menceritakan tentang 4 kura-kura mutan yang hidup di bawah kota. Sampai mereka keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan para warga dari sekumpulan penjahat yang ingin menguasai kota. Akankah 4 kura-kura itu mampu menggagalkan aksi para penjahat itu? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. To protect the people of New York. Cerita dibuka dengan suara seorang master yang memberitahu anak-anak muridnya tentang sebuah organisasi kejahatan yang menindas orang-orang baik di kota New York. Organisasi itu adalah Foot Clan yang dipimpin oleh Shredder. Dan suatu saat, anak-anak muridnya itu akan melawan organisasi itu sehingga menjadi pahlawan bagi warga New York. People of New York will look upon you as their only hope. Scene kemudian beralih ke dermaga, di mana seorang reporter dari Channel 6 bernama April O'Neil mencoba mencari informasi dari pekerja dermaga bernama Revity tentang pengiriman bahan kimia deaminasi yang mungkin saja berkaitan dengan Foot Clan. Sedangkan bahan deaminasi ini biasanya digunakan dalam riset genetika. Tapi karena tak mendapatkan informasi apapun, jadi rekan kerja April yaitu Vernon Van Wyck mengajak April untuk meliput orang seram saja. Tapi setelah meliput kebugaran senam, April merasa kalau berita yang ia liput membosankan. Dan karena ia ingin membuat artikel penting tentang kejadian-kejadian besar, jadi April pergi menggunakan sepedanya dan kemudian menghubungi kembali Revity hingga membuat Revity terganggu dan marah. Alhasil Revity pun mengarahkan April agar bertemu dengan rekannya di dermaga untuk melakukan wawancara lebih lanjut. Dengan semangat, April pun pergi ke dermaga di malam harinya. Tapi di sana, ia malah memergoki sekelompok Foot Clan bersenjata sedang menjarah isi salah satu kargo. Kelompok Foot Clan itu dipimpin oleh Letnan Karai. Melihat kejadian itu, April pun segera menghubungi rekannya di kantor untuk mengirim juru kamera di dermaga. Tapi belum sempat menjelaskan apa yang dilihatnya, rekannya malah terlihat tak peduli dan segera mematikan teleponnya. Jadi April pun pergi ke sisi lainnya untuk merekam aksi Foot Clan, tapi sayangnya HP-nya malah lowbat. Alhasil April pun nekat melihat lebih dekat lagi, dan disitulah ia mendapati sosok yang bergerak sangat cepat berhasil melawan sekelompok Foot Clan. Bahkan, sosok itu juga melemparkan kontainer besar sehingga membuat para Foot Clan melarikan diri. Setelah para Foot Clan kabur, April kemudian melihat sebuah simbol yang dibuat oleh sosok tersebut dan memotretnya. Dan karena sosok itu bergerak sangat cepat, jadi April pun gagal memotretnya. April kemudian menceritakan kejadian ini ke teman sekamarnya yang bernama Taylor. Namun Taylor menganggap kalau cerita April itu hanya bualan saja. Lalu di pagi harinya, April juga melaporkan penemuannya itu ke atasannya yaitu Bernadette Thompson serta teman-teman kerjanya. Namun karena April tak membawa bukti apapun dan hanya membawa foto simbol yang dibuat sosok itu, alhasil mereka pun tak mempercayai apa yang dikatakan oleh April. Di sisi lain, Dewan Kepolisian NYPD bekerjasama dengan Eric Sack yang merupakan pemilik Sack Group Inc. yang memproduksi teknologi keamanan untuk memberantas organisasi Foot Clan. Sementara itu di markas Foot Clan, terlihat seorang pria botak dengan tangan diikat di belakang kemudian dipukuli oleh prajurit Foot Clan. Namun pria botak itu mampu menjatuhkan si prajurit dengan keadaan tangan terikat. Dan tidak salah lagi, ternyata pria botak itu adalah The Shredder. Karai lalu melaporkan tentang kejadian di dermaga.
Ia mengatakan kalau sosok yang menyerang mereka di dermaga bukanlah manusia, akan tetapi Shredder tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Karai dan memerintahkan untuk menangkap sosok itu bagaimanapun caranya. But the Foot Clan rise again. This city. Please join me in welcoming the NY. Di tempat lain, Eric Sack membuat sebuah acara yang didatangi oleh cukup banyak tamu dan wartawan, termasuk April serta Vernon. Several of my employees, in their memory. April kemudian mendekati Sack untuk mengungkapkan rasa kagumnya karena sudah mencapai ke titik seperti sekarang. Mengingat kalau Sack dulu bekerja sama dengan ayah April yaitu Dr. O'Neill dalam sebuah proyek sebelum akhirnya Dr. O'Neill meninggal. As long as you are true to yourself. Lalu di malam harinya, saat April dan Vernon terjebak macet di jalanan, mereka melihat puluhan warga berlari ketakutan keluar dari stasiun bawah tanah. Namun bukannya menghindari itu, April malah berlari ke arah stasiun dan mendapati adanya Foot Clan yang menyerang serta menyandra para warga. Salah satu anggota Foot Clan pun melihat keberadaan April dan kemudian menyandranya juga. Di situ April sebisa mungkin memvideo kejadian itu sampai akhirnya keempat sosok yang ditunggu-tunggu muncul. Mereka berhasil mengalahkan dan mengikat para anggota Foot Clan dengan waktu yang singkat. Sebelum akhirnya, empat sosok misterius itu pergi lewat atap. Lalu saat para polisi datang untuk menyelamatkan para warga, April mengambil kesempatan itu untuk mengikuti empat sosok misterius tersebut. April kemudian tiba di atap gedung dan melihat kalau empat sosok itu adalah penyu-penyu dengan tubuh yang besar. April pun langsung memotret empat kura-kura itu yang kemudian aksinya disadari oleh mereka. Empat kura-kura tersebut lalu menangkap April dan meminta HP April untuk melihat identitas April serta menghapus semua foto atau video yang berkaitan dengan empat makhluk misterius tersebut. Keempat kura-kura itu adalah Donatello, Raphael, Leonardo, dan Michelangelo atau Mickey. Dengan menggunakan topeng warna merah, ungu, biru, serta kuning, keempatnya lalu menjelaskan kalau mereka adalah mutan kura-kura ninja yang masih remaja. Para kura-kura ninja tersebut kemudian pamit pergi, tapi sebelum itu mereka berpesan kepada April agar tidak memberitahu siapapun tentang mereka. Namun, saat mereka pergi menjauh, April diam-diam kembali memotret mereka. Sesampainya di rumah, April langsung melihat-lihat sebuah kotak yang berisi dokumen, foto, serta video tentang proyek Renaissance yang dulu dikerjakan oleh ayahnya dan Eric Sack. Di situ ia juga melihat videonya saat masih kecil bermain di laboratorium sambil memberi makan ke hewan-hewan uji coba mereka, yaitu 4 kura-kura dan 1 tikus. April kecil juga bahkan memberi nama 4 kura-kura itu yang namanya sama persis seperti kura-kura ninja mutan yang baru saja ia lihat. Karena hal inilah, April pun sangat yakin kalau 4 kura-kura ninja itu adalah mutagen yang diciptakan oleh ayahnya dan juga Sack. The vigilante, Mom, I want to move back home. Sementara itu, para kura-kura ninja kembali ke sarangnya yang ada di dalam selokan. Namun mereka dihadang oleh master mereka yaitu Splinter yang merupakan seekor tikus tua. Sebenarnya, Splinter melarang keempat muridnya itu untuk pergi ke dunia luar karena menurutnya kemampuan mereka belum cukup matang untuk membela warga yang terkena tindas. Jadi Splinter pun menghukum keempatnya agar berdiri di beberapa benda tertentu sambil menjaga keseimbangan. Di tempat lain, April pergi ke kantor sambil membawa berkas-berkas serta video tentang uji coba yang dilakukan ayahnya untuk ditunjukkan ke atasannya yaitu Bernadette. April juga memberitahu kalau sosok yang menyerang Foot Clan adalah mutagen hasil uji coba ayahnya yang berupa kura-kura dengan tubuh besar, bisa berkelahi dan bahkan bisa berbicara layaknya manusia. Tentunya Bernadette pun tak mempercayai ucapan April dan menganggapnya sudah kelewat batas. Alhasil, April pun dipecat. You? That's what I'm telling you. Else we should know about them. They do karate.
Di samping itu, 11 jam berlalu dan keempat kura-kura ninja itu masih menjalani hukumannya. Sampai akhirnya Splinter membawakan makanan kesukaan mereka, yaitu pizza keju, yang akhirnya membuat Mickey menyerah dan mengungkapkan kalau mereka pergi ke kota untuk memberantas Foot Clan serta bertemu dengan gadis bernama April O'Neil. Mendengar nama itu, Splinter pun menyuruh keempat kura-kura itu untuk membawa April ke hadapannya karena April sedang dalam bahaya. Find the girl! Di sisi lain, April meminta tolong ke Vernon agar mengantarkannya ke rumah Zack karena mungkin Zack satu-satunya orang yang akan mempercayai ucapannya. Saat bertemu dengan Zack, April menanyakan tentang proyek Renaissance yang dikerjakan oleh Zack dan Dr. O'Neil sambil menunjukkan foto keempat kura-kura ninja yang ia ambil. April dengan yakin mengungkapkan kalau 4 kura-kura ninja itu adalah proyek mutagen mereka yang berhasil. Zack pun terlihat terkejut karena ia mengira kalau proyeknya itu gagal setelah terjadinya kebakaran lab. Zack lalu menunjukkan ruang rahasianya yang berisi lukisan-lukisan bersejarah. Zack menceritakan kalau ia lahir di Jepang dan tinggal di markas militer di Okinawa, sedang ayahnya ditugaskan ke Vietnam dan tak pernah kembali lagi. Selama di Jepang, Zack diajarkan banyak hal oleh seorang master. Pada abad ke-9 di Jepang, terjadi musibah besar, di mana seseorang ingin menguasai Jepang dengan meracuni persediaan air hingga membuat semua penduduk Jepang banyak mengalami penderitaan penyakit dan bahkan kematian. Sampai akhirnya ada orang dengan pengetahuan alkimianya yang membuat sebuah obat penawar yang berhasil menyembuhkan penyakit tersebut. Dan dari situlah Zack serta Dr. O'Neil mencoba untuk membuat ulang obat penawar itu dan melakukan uji cobanya ke 4 kura-kura tersebut serta 1 tikus. Zack kemudian memberikan April kartu namanya dan membiarkan April menghubunginya kapan saja saat membutuhkan bantuannya. Di malam harinya, April mencari berita tentang kura-kura ninja di internet. Tapi saat masuk ternyata komputer April dihack oleh Donatello yang menyuruh April untuk bertemu di atap gedung. Lalu saat April sampai di sana, keempat kura-kura ninja itu langsung menculik April dan membawanya ke markas selokanya. Di sana, April bertemu dengan Master Splinter yang ternyata juga hewan dari uji coba Renaissance dan April langsung mengenalinya. Come closer. It's been a long time. Did you tell her his name? Di tempat lain, Zack ternyata berkomplotan dengan Shredder. Ia menemui Shredder untuk memberitahu info tentang 4 kura-kura ninja berkekuatan hebat. Jadi, Zack dan Shredder berniat untuk menangkap 4 kura-kura tersebut dan menjadikannya senjata untuk Foot Clan. Dengan begitu, Foot Clan akan ditakuti penduduk kota sekaligus menjadi penguasa kota. Mereka lalu mulai melacak keberadaan April karena sebelumnya Zack sudah memasang chip GPS di kartu namanya. Dan benar saja, April ditemukan di dalam gorong-gorong bersama 4 kura-kura tersebut. Shredder juga menyiapkan baju sirahnya yang akan digunakan untuk menaklukkan para kura-kura ninja tersebut. Sementara itu, Splinter masih mengingat kejadian saat dulu, di mana April kecil sering memberi 4 kura-kura dan tikusnya di saat Zack dan Dr. O'Neil sedang melakukan uji coba di lab. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, Dr. O'Neil sadar kalau Zack bekerja untuk Shredder dan sedang merencanakan hal yang jahat. Alhasil Dr. O'Neil pun membakar seluruh lab untuk menggagalkan niat jahat Zack dan Shredder. Sedang April diam-diam menyelamatkan keempat kura-kura dan 1 tikusnya yang kemudian ia taruh ke tempat aman dan membiarkan hewan-hewan itu pergi. Tikus dan kura-kura tersebut lalu masuk ke dalam selokan, di mana saat itulah mutagen yang disuntikan ke tubuh mereka mulai bereaksi dan mengubah tubuh mereka. Si tikus Splinter yang tumbuh dengan cepat kemudian mulai membesarkan dan mengurus keempat bayi kura-kura. Seperti anak-anak pada umumnya, keempat kura-kura itu sangat tertarik dengan dunia luar, namun Splinter terus mengingatkan mereka agar tidak muncul di perkotaan karena mereka belum terlalu siap. Ditambah lagi dengan bentukan mereka yang tak seperti manusia pada umumnya. Sampai akhirnya pada suatu hari, Splinter menemukan buku-buku tentang ninjutsu dan mulai mempelajarinya. Lalu setelah ia menguasai semua jurusnya, Splinter kemudian mengajari keempat kura-kura agar bisa bela diri. Dan setelah mereka menguasai semuanya, Splinter mempersenjatai mereka dengan senjata andalan mereka seperti Donatella dengan tongkatnya, lalu Leonardo dengan katananya, kemudian Raphael dengan senjata sainya, dan Mickey menggunakan nunchakunya.
Splinter serta keempat kura-kura ninja itu lalu mengucapkan rasa terima kasihnya ke April karena dulu sudah menyelamatkan mereka, sehingga para mutagen tersebut masih hidup sampai saat ini. Splinter juga memberitahu April kalau Zack itu bukan bagian dari mereka, karena Zack sudah terpengaruhi oleh Raja Kegelapan yaitu Shredder yang ternyata juga masternya Zack saat di Jepang. Maka dari itu Splinter tak ingin keempat anaknya keluar karena kehebatan mutagen seperti mereka akan ditangkap oleh Foot Clan. Dan benar saja, para Foot Clan sudah sampai di dalam gorong-gorong setelah melacak kartu nama Zack yang dibawa oleh April. Menyadari kedatangan para Foot Clan, Splinter pun meminta Mickey untuk membawa April ke tempat yang aman, sedang keempat kura-kura dan Splinter melawan prajurit Foot Clan. Di situ para musuh menggunakan bom untuk menghancurkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Shredder juga tiba dengan baju sirahnya. Di samping itu, Raphael mendorong baling-baling kipas besar ke arah para musuh dan menghempitnya ke pojokan. Namun di saat yang sama, prajurit lain mulai bertetangan. Alhasil Raphael pun merobohkan dinding yang akhirnya menghentikan para musuh. Di sisi lain, baju sirah Shredder kini dilengkapi dengan senjata-senjata lain yang memudahkannya untuk menjatuhkan Splinter. Leonardo yang melihat hal itu pun mencoba membantu masternya, namun para prajurit Foot Clan langsung menghentikannya dan memberinya sengatan listrik. Lalu saat Shredder hendak membunuh Splinter, April yang tadinya bersembunyi pun akhirnya keluar dan menikam Shredder dari belakang. Shredder yang marah pun hampir menyerang April, namun Splinter langsung melempar April ke samping untuk menghindari serangan. Dan saat para kura-kura ingin menyelamatkan masternya, Splinter langsung menutup pintu yang memisahkan mereka. Sehingga anak-anaknya dan April tetap aman. Namun mereka tetap berusaha membuka pintu itu dan siap menyerang Shredder. Shredder pun mengangkat Splinter sambil mengancam para kura-kura agar meletakkan senjata mereka. Kalau tidak, maka ia akan membunuh Splinter. Alhasil para kura-kura itu pun meletakkan senjata mereka. Namun, Shredder memberikan pukulan kencang di dada Splinter dan kemudian menjatuhkannya. Sedang para prajurit Foot Clan menggunakan sengatan listrik untuk melumpuhkan Leonardo, Donatello, dan Mickey, lalu kemudian menculik mereka. Para musuh juga meledakkan tempat itu hingga banyak runtuhan yang menimpa Splinter. Setelah Shredder pergi membawa ketiga kura-kura ninja, April pun langsung membantu Splinter. Di saat yang sama, Raphael muncul untuk membawa Splinter ke tempat yang aman untuk beristirahat. Splinter kemudian minta Raphael agar menyelamatkan saudara-saudaranya dan menghentikan Shredder. April lalu menghubungi Vernon untuk menjemputnya, dan saat sampai di titik tempat bertemu, Vernon dikagetkan Raphael yang bentuknya kura-kura besar namun seperti manusia. Kini Vernon pun percaya apa yang dikatakan oleh April selama ini. Vernon kemudian mengantar April dan Raphael ke tempat Zack. Sementara itu di lab rumah Zack, para prajurit Foot Clan mengurung ketiga kura-kura ninja dan mencoba mengekstrak darah mereka yang mengandung mutagen. Rencananya, Zack dan Shredder akan menginfeksi kota dengan racun bahan kimia yang sudah mereka buat. Lalu saat kota New York melakukan karantina, Zack akan berpura-pura sebagai pahlawan dengan menawarkan obat penawar yang dibuat dari darah mutagen para kura-kura ninja tersebut. Dengan begitu, pemerintah akan membayar mahal ke perusahaan Zack sehingga Zack dan organisasi Foot Clan akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Shredder will force this city to... Di samping itu, Vernon menerobos ke gerbang rumah Zack menggunakan mobilnya. Raphael pun segera masuk untuk melawan para prajurit Foot Clan dan berusaha untuk menolong saudara-saudaranya. Tapi di waktu yang sama, Shredder muncul di depan Raphael siap untuk melawan kura-kura bertopeng merah tersebut. Duel antara Raphael dan Shredder pun berjalan cukup sengit. Namun kekuatan hebat Shredder akhirnya menjatuhkan Raphael. Sedangkan April mencoba membangunkan Donatello
untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk menolong mereka. Donatella pun menyuruh April untuk menyuntikkan adrenalin ke tubuh mereka. Jadi April segera menekan tombol yang seketika menyuntikkan adrenalin ke 3 kura-kura ninja tersebut. Dengan begitu, energi mereka kembali meningkat dan berhasil keluar dari dalam tabung. Ketiganya pun segera membantu Raphael yang terlihat lemas setelah dijatuhkan oleh Shredder. April, Vernon, dan keempat kura-kura ninja itu lalu kabur dengan membajak sebuah truk, sedangkan Karai dan prajurit Foot Clan mengejar mereka. Para musuh kemudian menyerang truk itu menggunakan rudal, hingga membuat truk tersebut jelurung ke jurang. Untungnya, Vernon mampu mengendalikan truk itu agar terus berjalan lurus. Sementara para kura-kura ninja melompat ke mobil prajurit Foot Clan untuk melakukan serangan hingga membuat para musuh terjatuh. Mereka lalu terus terguling dalam salju, sampai akhirnya mereka melihat kalau di ujung ada jurang yang cukup curam. Jadi Leonardo melompat ke dalam truk untuk menolong April serta Vernon. Ia lalu melemparkan kabel yang kemudian diraih oleh Mickey, yang akhirnya berhasil menahan mereka sebelum masuk ke jurang. Para jagoan itu lalu segera pergi ke kota karena Shredder dan Zack akan meluncurkan racun ke udara ke kota New York. Di tempat lain, tepatnya di atap gedung perusahaan Zack, terlihat Shredder dan Zack sedang bersiap untuk melepaskan racun. Sementara itu, April dan Vernon diberi tugas untuk pergi mencari mutagen di gedung Zack, sedangkan para kura-kura ninja melawan Shredder di atap gedung. Meskipun keempatnya mengeroyok Shredder, namun kemampuan Shredder yang di atas rata-rata sangatlah susah untuk dikalahkan. Di samping itu, April terlibat keributan dengan Zack di ruang lab. Tapi untungnya Vernon berhasil menjatuhkan Zack dengan pukulan keras meskipun tangannya terluka akibat tertembak Zack. Kini April dan Vernon pun berhasil mengambil mutagennya. Kita kembali lagi ke para kura-kura ninja yang akhirnya bergabung dan melakukan manuver dengan tujuan untuk mendorong Shredder dari atap. Namun Shredder malah mencoba merobohkan puncak menara. Alhasil para kura-kura pun sigap menangkap keruntuhan besi sebelum terjatuh ke bawah dan mengenai para penduduk. Selang tak lama, April muncul sambil memamerkan mutagennya ke Shredder dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Shredder. Tapi di saat itu juga, puncak menara benar-benar jatuh dan hampir mengenai April. Dengan sigap Shredder pun menangkap botol mutagen itu dan bergelantungan di menara. Begitu pula dengan April yang masih bertahan dengan berpegangan pada besi menara. Tetapi Shredder terus melemparkan pisau ke arah April sehingga membuat genggaman April melemah dan jatuh. Untungnya nyawa April masih bisa terselamatkan berkat para kura-kura yang langsung menangkap April. Sementara itu, Shredder masih terus menyerang mereka dengan pisau. Leonardo pun membalasnya dengan melemparkan katananya ke arah Shredder. Para kura-kura juga mengayunkan April sehingga ia bisa menendang Shredder dan membuatnya jatuh ke tanah. Namun, puncak menara pun terlepas, yang akhirnya juga menjatuhkan April serta para kura-kura ninja. Tapi untungnya, mereka berhasil mendarat dengan aman. Para penduduk kota yang melihat kejadian ini pun langsung berkerumunan melihat tubuh Shredder yang tak berdaya. Tapi tiba-tiba tangan Shredder kembali bergerak karena terkena sedikit mutagen. Sedangkan para kura-kura mendapatkan mutagennya untuk menghidupkan kembali Splinter. Saat Master Splinter kembali sadar, ia mengaku kalau ia bangga dengan anak-anaknya walaupun rupa mereka semua seperti bulus. Beberapa hari kemudian, April menemui Vernon yang memelihatkan mobil barunya. Lalu di waktu yang sama,
para kura-kura juga muncul dengan mobil rancangannya sendiri sambil mengucapkan rasa terima kasihnya kepada April atas bantuannya. Mickey kemudian berniat untuk memamerkan senjata di mobilnya, namun ia malah secara tak sengaja meluncurkan roket yang mengenai mobil baru Vernon dan meledakannya. Tapi hal itu tak menjadi masalah besar bagi Vernon yang akhirnya pulang menggunakan kereta bawah tanah bersama April. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Teenage Mutant Ninja Turtles. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.